Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera di dalam Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan sebagai sumber kasih dan rahmat yang menuntun keseharian hidup kita. Yesaya 43 ayat 24-28 berbunyi demikian. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan dimuliakan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah belum bisa move on biasanya ditunjukkan pada seseorang yang belum bisa atau sulit melepaskan kenyataan hidup di masa lalu, maka yang bersangkutan pun biasanya sulit untuk bisa menerima kenyataan hidup di masa kini. Dengan kata lain, fisiknya ada di masa kini tetapi jiwanya masih tertinggal jauh di masa lalu. Perlu dipahami Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang seperti ini ternyata bahaya. Bahayanya adalah orang seperti ini akan sulit berdamai dengan masa lalu. Sebenarnya ia sedang mempersulit dirinya sendiri untuk melangkah ke masa depan. Ibaratnya kalau dalam bahasa Rasul Paulus, seperti ada duri dalam daging yang menguasai hati atau dirinya untuk bisa melepaskan dari masa lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan hari ini kita bisa belajar tentang beberapa hal. Pertama, ketika ada yang menyakiti kita di masa lalu, maka pilihlah sikap mengampuni dan melupakan. Seperti Tuhan telah mengampuni dan melayakkan umat yang selalu memberontak, menyakiti hati Tuhan, gemar berbuat dosa dengan menempatkan Allah lain untuk disembah. Dua, mari pahami bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita harus diarahkan ke depan, bukan ke belakang. Dengan kata lain, hidup Bapak Ibu Saudara-saudara harus terus maju, jangan mundur. Oleh karenanya berdamailah dengan apa yang terjadi kemarin atau di masa lalu, karena dengan cara itulah Bapak Ibu Saudara-saudara dapat bergerak maju ke depan. Ketiga, berdamai dengan diri dan masa lalu akan menciptakan jiwa dan spiritualitas rohani yang sehat. Sehat berelasi dengan Tuhan, sehat juga berelasi dengan sesama. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa seringkali hidup kami masih dibayangi oleh apa yang terjadi kemarin atau di masa lalu, sehingga hati, perasaan, jiwa, bahkan pikiran kami terkadang melahirkan rasa marah, rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa, bahkan benci. Dan benar dengan memelihara perasaan tersebut, hati dan jiwa kami menjadi sulit untuk bahagia, sulit untuk sukacita, apalagi semangat menjalani kehidupan di masa-masa selanjutnya. Puji syukur pagi ini kami disadarkan untuk melepaskan keterikatan kami pada masa lalu yang membuat kami sulit untuk bergerak maju ke depan. Terlebih ketika kami mengingat ada fakta di masa lalu yang menunjukkan bahwa kami pun terkadang sama seperti bangsa Israel. Kami memberontak, kami menyakiti hati Tuhan, kami berpaling dari Tuhan pada hal-hal yang kami anggap bisa mendatangkan keselamatan. Namun Engkau Tuhan tetap mengasihi kami, mengampuni kami, dan mau berdamai dengan kami yang berdosa ini. Maka perlengkapilah kami dengan roh-Mu supaya kami juga bisa berdamai dengan masa lalu, bisa berdamai dengan siapapun, dengan sesama kami, bisa mengampuni dan melupakan rasa sakit hati dengan siapapun, termasuk dengan masa lalu,
sebagai wujud bahwa kami bersyukur telah diampuni dan dilayakkan oleh Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk anak cucu kami dalam tumbuh kembang usia mereka masing-masing, dalam gumul juang studi mereka, bahkan proses pengenalan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memperlengkapi kami sebagai gereja-Mu, sebagai orang tua dan keluarga, untuk senantiasa memberikan pendampingan, pengayoman yang terbaik, sehingga mereka senantiasa boleh merasakan tuntunan pemeliharaan Tuhan karena hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Lawatlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka cita. Karuniakan kekuatan iman, pengharapan, karena kami percaya Engkaulah roh penghibur yang ada dalam segala persoalan hidup kami sebagai manusia. Berkatilah jerih lelah, tugas kerja, usaha umat-Mu. Karuniakan sukacita dan syukur, cara khusus bagi saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan karuniakan penggenapan usia 1 tahun kembali dalam sejarah hidup mereka. Berkati jalan kehidupan kami ketika kami mengarungi bahtera kehidupan yang tentunya di dalamnya Tuhan perkenankan kami untuk menggemuli berbagai macam persoalan kehidupan kami. Termasuk tentunya lindungi berkati kami Tuhan sepanjang pagi sampai dengan malam nanti. Karena tentunya Engkaulah pemilik kehidupan kami, berdaulat secara penuh untuk setiap hal yang terjadi dalam keseharian kami hari ini. Layakkan kami bersyukur hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.